Halo, selamat siang anak-anak. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang BIOS, kemudian booting, skema booting, kemudian juga ada prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi untuk yang pertama kita lakukan dulu bagaimana proses menghidupkan komputer. Di sini kita sudah sediakan satu set komputer yang akan kita pasang dulu kabelnya masing-masing sesuai pada posisinya. Tolong diingat, untuk prosedur menghidupkan komputer, pertama kali yang kita lakukan adalah merangkai konsolnya. Jadi semua perangkat itu harus terhubung. Seperti itu ya. Kita mulai dari sini ada stabilizer atau stapol ya, kemudian ada casing yang di dalamnya berada komponen-komponen seperti motherboard, RAM, VGA card, sound card dan sebagainya ya. Kemudian ada monitor, kemudian ada mouse dan ada keyboard. Pertama yang saya lakukan adalah merangkai konsolnya atau memasang kabel-kabel sehingga komputer ini bisa teraliri arus listrik. Ini adalah kabel power. Kabel power itu posisinya ada di sini. Ini ada dua ya. Kita pasang yang di bagian bawah ya. Nah, ini nanti masuk ke stabilizer atau stapol ya. Kita pasang dulu, kemudian kebetulan di sini juga monitor mempunyai power tersendiri ya. Ini modelnya seperti ini, jadi sama aja ya. Ini masuk ke sini, kemudian ini nanti dihubungkan ke listrik ya. Ini langsung ke sana, atau bisa kita hubungkan langsung ke stabilizer, boleh, tidak masalah. Kemudian selanjutnya saya mengambil ini kabel VGA. Nah, kabel VGA fungsinya untuk menghubungkan antara monitor dengan kalau dibilang CPU begitu ya. Jadi saya pasang biru, warnanya biru, ketemu dengan biru. Ya, tinggal dimasukkan ya, kemudian dikunci. Kemudian kita pasang lagi satu di monitor. Ini juga Anda harus cari port yang sama ya. Nah, yang ini kebetulan yang ini ya, kemudian kita kunci. Setelah itu ada mouse. Nah, mouse di sini kebetulan portnya adalah USB. Jadi Anda harus memasangnya di CPU juga, bukan di monitor ya. Pasang di CPU, cari port USB. Ya. Nah, kebetulan di sini posisinya saya pasang, tancapkan. Kalau tidak ada model USB, biasanya dia masuk ke port ini. PS2 namanya ya, PS2 tulisannya. Kalau yang ungu biasanya untuk keyboard, yang hijau untuk mouse. Nah, ini sudah saya pasang, saya taruh di sini. Kemudian lagi satu ada keyboard. Keyboard juga kebetulan memakai port USB ya. Kita cari port USB-nya di sini. Kemudian kita pasang ya. Tancapkan sebelah sini. Ya. Oke. Nah, setelah semuanya terangkai, baru kita hubungkan stapol ini dengan daya listrik. Setelah itu baru setelah semuanya terangkai, hidupkan stapolnya, kemudian hidupkan monitor, hidupkan CPU-nya. Nanti akan muncul proses BIOS, booting, dan sampai munculnya sistem operasi dan program aplikasi. Nah, kita sekarang menekan power dulu, baru kita lihat hasilnya di layar monitor seperti apa. Oke, silakan di.
Setelah komputer dirangkai, kemudian kita hidupkan power pada monitor dan power pada CPU. Kita lihat terjadinya proses booting, kemudian BIOS, sampai munculnya sistem operasi. Nah, di sini kebetulan prosesnya sangat cepat sekali, sehingga sampai munculnya sistem operasi. Setelah kita cek, ini kebetulan komputer ini menggunakan password. Ya, ini adalah tampilan Windows 10. Jadi kebetulan komputer ini menggunakan Microsoft Windows 10. Jadi tampilannya mungkin agak berbeda dengan Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows lainnya. Jadi ketika sudah muncul start di pojok kiri bawah, itu artinya komputer sudah bisa digunakan. Tinggal Anda mengolah data menggunakan beberapa aplikasi. Misalnya saya akan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop 7. Nah, di sini sudah muncul dengan sangat cepat. Tolong diingat proses dari skema booting itu mulai dari BIOS, kemudian booting, sistem operasi, dan program aplikasi. Jadi kalau tidak ada program sistem operasi, maka program aplikasi tidak akan bisa digunakan karena itu adalah induk dari program yang ada di komputer. Begitu juga dengan BIOS dan booting. Jadi BIOS itu fungsinya untuk mendeteksi hardware atau komponen apa saja yang sudah terpasang di dalam komputer. Kalau booting itu proses ditemukannya file-file sistem yang telah diinstal. Jadi kalau file sistem ditemukan, hasilnya akan seperti ini. Sistem operasi bisa digunakan dan Anda bisa ke program aplikasi. Sebaliknya, kalau file sistem tidak ada atau tidak ditemukan, maka sistem operasi tidak bisa digunakan. Anak-anak, setelah komputer dihidupkan dan setelah selesai digunakan, kita akan belajar mematikan komputer. Jadi di sini misalnya untuk mematikan komputer kita harus menutup semua aplikasi yang sudah dibuka. Jadi misalnya kebetulan saya membuka Microsoft Word, kita tutup dulu semua aplikasinya. Nah, untuk di Windows 10 cara mematikannya bisa menekan simbol Windows pada pojok kiri bawah. Seperti ini ya, saya klik ini sama dengan start, kemudian di sini ada logo power, kemudian ada di sini tidur, matikan, dan hidupkan ulang. Jadi kalau tidur itu sama dengan sleep. Komputer hidup tapi tidak bekerja begitu. Kalau matikan untuk shutdown atau tune off, kemudian untuk hidupkan ulang sama dengan booting. Anda juga bisa menekan Alt F4 di keyboard, kemudian muncul seperti ini. Anda juga bisa memilih tombol matikan. Setelah itu kita klik OK. Nah, tunggu beberapa saat sampai komputer benar-benar mati. Setelah itu, setelah komputer mati, silakan anak-anak mematikan tombol power monitor dan tombol off pada stabilizer atau stapler. Anak-anak, kita lanjutkan materinya dengan mempelajari booting. Tolong diingat bahwa booting tersebut adalah proses ditemukannya file-file sistem sehingga sistem operasi bisa digunakan. Ada 5 jenis booting. Yang pertama ada warm boot, kemudian ada cold boot, kemudian ada soft boot, hard boot, dan terakhir ada reboot. Saya ulangi, ada warm boot, cold boot, soft boot,
kemudian ada hardboot, dan terakhir ada reboot. Mari kita praktekkan dulu seperti apa kelima jenis booting tersebut. Untuk jenis booting yang pertama disebut dengan cold boot. Jadi cold boot ini merupakan booting yang terjadi saat komputer dari keadaan mati. Misalnya ketika pertama kali anak-anak mulai bekerja menggunakan komputer dan menekan power untuk pertama kalinya, itu sudah terjadi yang namanya cold boot. Ya. Kemudian yang kedua ada warm boot. Warm boot itu artinya ketika anak-anak sudah menghidupkan komputer dan bekerja dalam beberapa selang waktu tertentu, kemudian tiba-tiba mati listrik. Jadi anak-anak pasti komputernya akan mati, ikut mati juga. Kemudian ketika listriknya hidup, anak-anak kembali menekan tombol power. Itu namanya jenis booting warm boot. Kemudian untuk soft boot itu adalah booting yang dikendalikan melalui sistem dengan menekan tombol kontrol ALT del. Saya ulangi, misalnya di sini sistem operasinya sudah hidup. Ketika Anda ingin booting ulang dengan metode soft boot, berarti Anda harus menekan tombol kontrol ALT del di keyboard. Nah, ini sudah saya tekan kontrol ALT del. Jadi di sini kenapa menggunakan soft boot? Ketika ada beberapa aplikasi yang tidak bisa digunakan atau error ataupun hang begitu, jadi Anda bisa menggunakan metode soft boot dengan menekan kontrol ALT del. Untuk itu silakan anak-anak lanjutkan dengan memilih salah satu dari menu yang disediakan. Misalnya langsung saja ke daya, kemudian Anda memilih restart atau hidupkan ulang. Seperti itu ya. Kemudian hardboot. Hardboot adalah booting yang dilakukan dengan cara dipaksa dengan menekan tombol reset. Jadi ketika komputer digunakan, kemudian ada beberapa aplikasi yang error ataupun sistem operasi sama sekali tidak bisa digunakan, dan kemudian Anda mencoba untuk menggunakan metode soft boot dan tidak berhasil, jadi Anda bisa menggunakan metode hardboot. Jadi tekanlah tombol reset pada CPU. Tombol reset itu biasanya bersebelahan dengan tombol power. Jadi dia tombolnya kecil dan posisinya agak tersembunyi. Yang ketiga ada reboot. Reboot itu adalah mengulang kembali sistem dari awal. Misalnya saya praktekkan di sini untuk reboot. Reboot ya. Jadi booting ulang. Ini saya tekan daya, kemudian saya klik hidupkan ulang. Hidupkan ulang artinya sama dengan reboot ya. Booting ulang gitu, begitu maksudnya. Nah, ini saya klik booting ulang. Jadi dia akan restart. Komputer akan mati, kemudian hidup kembali dengan posisi sistem dari awal. Nah, ini sistem operasi sudah muncul kembali. Ya, demikian anak-anak untuk kelima jenis booting yang sudah Bapak jelaskan. Untuk anak-anak yang mempunyai pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Lanjutkan materinya dengan BIOS atau Basic Input Output System. Nah, pada komputer ini untuk mengaktifkan BIOS saya menggunakan tombol F2. Jadi beberapa komputer ada yang menggunakan F2, F5, F8 ataupun F12. Jadi kebetulan di sini komputernya menggunakan tombol F2. Untuk mengaktifkan BIOS, ketika Anda menekan power di CPU, Anda langsung menekan tombol F2 karena prosesnya ini sangat cepat sekali.
Nah, ini adalah tampilan BIOS, Basic Input Output System. Jadi fungsi BIOS adalah mendeteksi komponen-komponen yang ada di komputer. Misalnya di sini ada prosesor, kemudian memori, kemudian untuk mengatur tanggal dan waktu juga ada di sini. Kemudian untuk jenis booting, mohon maaf, di sini ada tipe booting, jadi ada yang menggunakan booting menggunakan flash disk, kemudian hard disk ataupun booting jenis lainnya. Nah, BIOS di sini dia ketika power ditekan, dia akan melakukan kegiatan yang disebut dengan POST atau disebut dengan power on save test. Jadi ketika Anda menekan power, otomatis dia akan hidup sendiri. Ketika komputer Anda matikan, dia juga otomatis akan mati sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah isi dari BIOS, tampilan BIOS. Setelah selesai, Anda bisa menekan shift dan exit, kemudian tekan yes.